Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baik, sebelumnya mohon maaf karena untuk kuliah kali ini harus kosong karena saya baru ada acara di Malaysia. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tipe data dan urgensinya. Jadi kenapa toh kok kita harus repot-repot mendefinisikan tipe data? Kenapa kok kita tidak asal saja menentukan misalkan sebuah variabel kemudian dikasih nilai gitu tanpa dikasih tipe datanya apa, apakah integer atau boolean atau dan sebagainya. Oke, jadi kita nanti akan coba melihat bagaimana urgensinya atau pentingnya untuk menentukan tipe data ini. Oke, ini nama saya jelas ya, Arwan Ahmad Khairuddin. Oke, jadi kenapa kita harus mendefinisikan tipe data? Jadi karena banyak bahasa pemrograman itu tidak dirancang dengan fleksibilitas tipe data. Jadi setiap tipe data itu harus didefinisikan dengan jelas di awal. Dan satu variabel itu nanti harus ada tipe datanya yang itu tertentu dan terdefinisi dengan jelas di awal. Ini tipenya apa gitu kan. Kemudian nanti dengan tipe itu berarti bisa dimasuki nilai yang seperti apa gitu. Nah, bahasa-bahasa pemrograman yang sifatnya mungkin banyak dipakai ya, misalkan kayak Java, C++, kemudian C dan turunannya ya tentu saja kayak Objective-C dan sebagainya, itu adalah bahasa yang sifatnya non fleksibel. Artinya non fleksibel di sini dalam hal tipe datanya. Jadi tipe data di Java, di C++ dan C, Objective-C gitu, itu harus didefinisikan. Misalkan kita punya sebuah variabel yang nantinya akan digunakan untuk menampung nilai-nilai nilai-nilai bilangan bulat ya, maka harus didefinisikan tipenya adalah integer misalkan. Kalau nantinya akan diisi dengan nilai satu karakter, berarti harus nilai tipenya adalah char atau karakter dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini fleksibel, jadi tidak ada tipe datanya yang secara jelas didefinisikan dari awal. Jadi nanti bahasa pemrograman ini dia nanti akan otomatis menyesuaikan ya, misalkan kita nantinya nilai yang pertama kita isikan adalah nilai integer, berarti selanjutnya yang akan digunakan adalah tipe integer. Kalau yang pertama itu digunakan nilai string ya berarti selanjutnya itu hanya bisa dimasukkan string. Tapi untuk bahasa-bahasa ini tidak dari awal harus didefinisikan. Nanti ketika ada inisialisasi nilai baru bahasa ini kemudian menentukan nilainya tipenya adalah integer. Berarti tipenya adalah bilangan bulat berarti dikasih integer. Oh, tipenya adalah string, maka dikasih string gitu. Nah, oke. Kemudian kesalahan mendefinisikan tipe data ini bisa berakibat fatal. Kok bisa? Ya, jadi ini ada beberapa hal yang terjadi. Nah, mungkin Anda bisa coba melihat ya di sini. Itu ada beberapa masalah yang disebabkan karena kesalahan di pemrograman. Gitu. Nah, ini contohnya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti linknya saya kasih di Classify. Nah, jadi permasalahannya adalah karena kesalahan mendefinisikan tipe data bisa berakibat fatal. Misalkan ini yang rudal Patriot. Rudal Patriot itu dulu dipakai di perang Irak melawan Irak ya. Irak melawan Iran, sorry. Itu rudal Patriot ini dulu pernah salah program. Akhirnya kemudian malah menyerang markasnya sendiri. Nah, kemudian yang ini ada roket pesawat ulang-alik ya, yang ternyata meletus ketika perjalanan, belum sampai di luar angkasa sudah meletus karena masalah tipe data juga. Nah, ini ada banyak, nanti mungkin bisa dicari ya, disaster ya, disaster programming misalkan kayak gitu tuh nanti akan ketemu banyak. Oke. Baik.
Kok bisa, kenapa? Oke, kita mungkin ke code block aja. Jadi misalkan ini ya, Anda misalkan nanti boleh ini mencari. Jadi setiap nilai, setiap tipe data itu ada nilai minimal dan maksimalnya. Ini misalkan ini integer itu minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Kemudian unsigned integer seperti ini, kemudian short integer seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan nilai ini sudah terpenuhi, maka kemudian dia akan balik ke sana. Maksudnya seperti apa? Ini saya kasih contoh ya, namanya. Ya. Oke, jadi ini ya, short dia nilainya maksimal 32767. Oke, jadi kita coba bikin membuat satu variabel short nilai sama dengan 32767. Nah, kita akan tampilkan ya. Ya, oke. Kita akan tampilkan ya. Ya, oke ya. Nilainya 32767. Nah, sekarang kalau kita tambahkan nilainya itu dengan 1, jadi nilai sama nilai yang baru sama dengan nilai yang lama ini kita tambah 1, maka secara logika harusnya 32768 kan. Tapi nanti hasilnya beda karena short itu di sini dia maksimal 32767 ya. Maka dia nggak bisa lebih nilainya daripada ini. Kita akan coba shred. Jalankan. Nah, tuh kan. Jadi nilai ini kemudian diincrement ditambah 1, maka dia akan balik ke yang bawah minus 32768. Nah, kalau ditambah lagi, increment lagi, nah, misalkan diincrement lagi, maka harusnya kan kalau tadi ya 32767 kemudian diincrement jadi harusnya jadi 32768 gitu. Yang sana harusnya 32769 kan. Tapi ternyata tidak. Ternyata jadi jadi minus 32768, yang ini jadi minus 32767. Ya, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi kalau Anda bayangkan ya, misalkan seharusnya nilainya itu semakin naik gitu. Di-increment terus harusnya semakin naik, tapi dia malah turun di sini. Maka ya tidak heran kemudian terjadi disaster tadi. Oke. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe data itu ada dua. Yang pertama adalah tipe data dasar, itu misalkan integer, kemudian string, boolean dan sebagainya. Kemudian tipe data bentukan itu dengan menggunakan struct. Nah, di sini yang akan kita pelajari sementara adalah tipe data dasar. Jadi yang pertama itu adalah mungkin ini yang paling penting Anda ketahui. Jadi tipe boolean atau bool. Jadi ini nilainya hanya true atau false. Misalkan Anda laki-laki kan atau perempuan kan pasti hanya true atau false. Misalkan lelaki itu hanya bisa true atau false, tidak mungkin setengah lelaki. Ya, kita ambil nilainya dari sana. Nah, Anda lelaki atau bukan gitu ya. Kita ambil nilainya dari sana. Oke. Ya, oke. Lelaki 1. Jadi 1 itu true, 0 itu false. Ya, oke, jadi 0 ya. Sekarang false nilainya 0, tadi true nilainya 1. Oke, baik ya. Ini yang tentang boolean ya. Boolean ini penting Anda ketahui. Jadi harus diingat ya. Kemudian yang kedua adalah karakter. Karakter ini dia satu angka ya. Karakter, sorry.
Jadi misalkan ini kita pengen menyimpan, misalkan kayak gini. Oke. Oke. Mana ini? Ya, oke. Karakternya adalah A. Ya, seperti itu. Karakter. Jadi Anda nulisnya char, ya. Jadi seperti ini di keywordnya ini. Kemudian integer in, ya. Kemudian ini float. Float dan double itu untuk yang apa namanya, bilangan pecahan. Float misalkan IPK gitu ya, 3,51 misalkan. Ya, oke. Seperti ini ya. Dia digunakan untuk menulis yang tipenya adalah bilangan pecahan seperti ini. Oke, baik, mas-mas sekalian yang saya cintai dan mbak-mbak yang mencintai saya. Ya, demikian kuliah online kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nanti untuk tugasnya saya kasihkan di kelas siber. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.